Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kali ini saya mengajak kita sekalian untuk masuk ke dalam sebuah permenungan mengenai tanda salib. Namun sebelum masuk ke dalam permenungan itu, saya ingin menyanyikan sedikit lagu mengenai salib. Di bukit yang jauh, kulihat salib kayu yang tua dan amat hina. Yesus yang dipalang pada salib itu, semburkan yang hancur hatinya. Akan ku cinta salib itu sampai ku menghadap tatanya. Akan ku lepas salib itu sampai ku terima mahkotanya. Demikian lagu yang saya nyanyikan, dan lagu tersebut diaransemen oleh George Bernard pada tahun 1913 yang silam. Nah, marilah kita masuk ke dalam permenungan mengenai tanda salib. Seperti yang kita ketahui bahwa salib adalah simbol atau ciri khas dari kekristenan yang merupakan tanda kasih dari Allah. Setiap orang yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen, baik Kristen Protestan, Kristen Katolik maupun aliran Kristen lainnya, pasti tidak asing lagi dengan yang namanya salib. Karena salib itu sendiri adalah ciri khas yang merupakan berkat dan merupakan tanda kemenangan dari Yesus Kristus atas maut dan dosa. Dalam gereja Katolik, bahkan secara turun-temurun mewariskan mengenai kebiasaan membuat tanda salib yang merupakan wujud penyerahan diri, gerakan doa, tanda berkat dari Allah atas diri sendiri dan bagi orang lain. Dan gerakan tanda salib dalam gereja Katolik pun memiliki pola yang tetap, yaitu dimulai dari dahi yang melambangkan bahwa Allah Bapa adalah yang paling tinggi dalam alam semesta. Kemudian turun ke dada yang memiliki makna bahwa Allah Bapa mengutus Yesus putranya untuk tinggal dalam hati kita. Dan kemudian dari bahu kiri ke kanan yang melambangkan bahwa Roh Kudus senantiasa menuntun kita dari kefasikan, dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar dan masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu kebiasaan membuat tanda salib menjadi pola spiritualitas yang tetap, dalam arti setiap kali kita hendak beraktivitas, mengawali dan mengakhiri kegiatan, pasti kita membuat tanda salib. Seperti contoh pada saat kita masuk ke gereja, saat kita menyembah tabernakel atau sakramen Maha Kudus, pastinya kita membuat tanda salib sebagai bentuk penghormatan. Ataupun kita pada saat bangun tidur, minimal kita membuat tanda salib sebagai bentuk wujud syukur bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menghirup udara yang segar, untuk menikmati indahnya alam ciptaan Tuhan. Atau pada saat kita hendak makan dan selesai makan, itu sebagai wujud bahwa kita mensyukuri rezeki yang Tuhan berikan. Dan Tuhan pun masih memberikan kesempatan kepada kita untuk merasakan makanan, dibandingkan dengan saudara-saudari kita yang
barangkali belum sempat untuk merasakan makanan yang kita santap. Maka itulah gunanya kita untuk membuat tanda salib. Tetapi tidak jarang juga kita memiliki pandangan atau paradigma yang salah mengenai tanda salib ketika hendak berdoa. Pada saat kita hendak berdoa, kita awali dengan tanda salib, dan di dalam doa permohonan kita itu, kita seringkali memohon kepada Tuhan agar kiranya kita selalu diberikan kesuksesan, kita diberikan rezeki yang cukup, agar kita dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka, dan dijauhkan dari segala hal yang tidak kita inginkan. Tetapi mengapa saya katakan ini merupakan pandangan yang keliru atau pandangan yang salah? Perlu kita ketahui bahwa tanda salib adalah wujud penyerahan diri, seperti yang telah saya katakan di bagian awal tadi, bahwa tanda salib ini merupakan wujud penyerahan diri kita yang total kepada Tuhan. Maka selayaknya kita ketika hendak berdoa, jangan hanya kita meminta yang muluk-muluk saja, jangan hanya kita meminta yang baik-baik saja. Tanda salib merupakan wujud yang dapat menguatkan diri kita. Maka saat kita hendak berdoa, sebaiknya kita berdoa demikian. Pada saat kita membuat tanda salib, jangan hanya kita berdoa pada saat kita sedang ingin meminta sesuatu, tetapi pada saat kita berdoa, mintalah kepada Tuhan agar kita dikuatkan dalam menghadapi salib, kita dikuatkan dalam menghadapi penderitaan, kita dikuatkan dalam menghadapi cobaan yang Tuhan berikan. Seperti contoh, pada saat kita hendak melakukan ujian sekolah atau ujian akhir, pasti kita berdoa, kita membuat tanda salib, dan kita memohon kepada Tuhan. Tuhan, kiranya saya dapat mengerjakan ujian dengan baik, sehingga saya lulus dengan nilai terbaik dan saya bisa membanggakan kedua orang tua. Nah, pola doa demikian yang seringkali kita ucapkan. Tetapi ada perbaikan sedikit, bahwa setidaknya kita berdoa seperti demikian. Ya Tuhan, kiranya apa yang saya kerjakan ini kiranya dapat berguna bagi saya, dan apabila saya gagal dalam ujian ini, Engkau menguatkan saya agar kiranya saya bisa memperbaiki diri saya dan menjadi lebih baik dari hari ini. Artinya apa? Bahwa tanda salib mengandung makna bahwa agar kita kuat dalam menghadapi apa yang kita dapatkan. Seburuk apapun hasilnya, kita tetap tegar dan kita tetap kuat dalam menghadapi situasi tersebut. Tanda salib yang kita buat bukan semata-mata hanya simbol atau tanda belaka, tetapi tanda salib itu meningkatkan iman spiritualitas akan penderitaan Yesus Kristus. Kita biasa meletakkan tanda salib di leher atau di telinga, atau aksesoris-aksesoris yang berbentuk salib kita biasa taruh di meja kita, di kantor, atau di gelang, anting, dan segala hal-hal yang bisa kita lihat, dengan tujuan agar spiritualitas atau semangat hidup Yesus menjadi semangat hidup kita juga. Seperti contoh, pada saat Yesus mengajar murid-muridnya di bukit, kita dapat melihatnya di Injil Lukas ataupun Matius ataupun di dalam Injil yang lain. Yesus menegaskan bahwa ketika kita dibenci oleh musuh, janganlah kita turut membenci musuh kita, tetapi kita berdoa bagi mereka yang menganiaya kita, kita berdoa bagi mereka yang membenci kita. Nah, spiritualitas hidup Yesus inilah yang hendaknya menjadi spirit hidup kita juga. Sebenarnya menandai diri kita dengan tanda salib bukan berarti kita dapat membebaskan diri dari hal yang tidak kita inginkan,
atau dapat melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Banyak kejadian yang saya lihat, seperti contoh pada saat kita melewati tempat angker, kita membuat tanda salib supaya kita jangan diganggu oleh setan. Ataupun pada saat kita mandi laut, kita melakukan tanda salib supaya kita jangan terseret ombak. Ataupun pada saat kita hendak memanjat pohon atau kita hendak bekerja, kita membuat tanda salib supaya kita jangan jatuh. Gerakan tanda salib bukanlah sebuah gerakan yang magis, tetapi gerakan tanda salib yang kita buat sesungguhnya bermakna bahwa apapun yang akan kita lakukan ke depan dengan menggunakan tanda salib, kita semakin dikuatkan dan kita bisa dihindarkan dari cobaan yang tidak kita inginkan. Tanda salib dimaksudkan agar Yesus Kristus dapat meraja atas diri kita. Apa yang kita lakukan berkenan dalam Yesus, dan Yesus dapat mengubah diri kita. Jadi tanda salib yang kita buat dalam gerakan doa atau tanda salib yang kita biasa lihat, itu dimaksudkan agar, seperti yang saya katakan tadi, spiritualitas hidup Yesus, semangat hidup Yesus senantiasa menjadi semangat hidup kita juga, dan kita tidak melakukan hal-hal di luar kehendak Yesus, sebab sebagai pengikutnya kita pun senantiasa harus menjadi teladan bagi orang lain, dan diharapkan juga kita dapat memberikan pandangan yang benar mengenai tanda salib. Lalu yang terakhir, pada saat kita membuat tanda salib, kita berdoa pada saat kita sedang sakit, itu pastinya kita memohon kepada Tuhan agar kita jangan lagi mendapat sakit. Seharusnya kita berdoa memohon kepada Tuhan agar kita dikuatkan oleh Tuhan, dan meskipun kita dalam keadaan sakit, kita masih dapat melayani, masih bisa dapat mempersembahkan diri kepada Tuhan dan melayani sesama. Nah, ini merupakan spiritualitas hidup yang semestinya kita terapkan dalam diri kita. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, demikian renungan singkat mengenai tanda salib. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat berguna bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dan apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya memohon maaf. Sekian dari saya, dan salve.